Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel YouTube Ummu Al-Badar. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Video kali ini aku mau share belanja bulanan aku di bulan September ini. Tapi sebelumnya aku mau ucapin terima kasih dulu sama teman-teman semua yang udah klik video ini. Dan aku mau mohon sama teman-teman, kalau misalkan ada iklan di YouTubeku ini yang mengumbar aurat dan lain-lain, boleh langsung di skip aja ya teman-teman. Makasih. Nah, kita masuk ke belanja bulanannya. Kali ini, di bulan ini aku belanja bulanannya di Bormato Serba, Cikutra, Pahlawan, Bandung. Aku nggak belanja di Jogja atau Gria lagi, karena biasanya kan aku belanja sekalian sama protein hewani. Tapi untuk bulan ini aku nggak belanja protein hewani di supermarket, teman-teman. Aku mau belinya sekalian sama belanja lauk pauk mingguan aja, seperti yang udah aku ceritain di budgeting kemarin. Nah, dan menurutku harga di Borma tuh lumayan agak lebih murah daripada di Jogja atau di Gria gitu ya. Mohon maaf banget teman-teman, ini videonya goyang-goyang banget karena aku tuh nggak proper untuk bikin video di luar rumah teman-teman. Kadang di rumah aja tuh aku nggak proper, apalagi di luar rumah, karena malu dan nggak pede gitu loh ngevideoin secara terang-terangan di depan umum gitu ya teman-teman. Mungkin lain waktu mungkin ya, kalau untuk saat ini aku belum pede teman-teman, jadi mohon maaf kalau videonya goyang-goyang ya. Nah, tadi juga aku videonya dikit aja karena bener-bener malu teman-teman. Nah, ini aku udah sampai rumah, aku mau beresin dulu belanjaannya. Yang pertama yang aku beresin itu kategori food. Ini yang pertama ada Vermipan atau ragi instan. Aku tuh kaget banget karena bayangan aku tuh mungkin harganya 15 ribuan. Ternyata kemarin 27 ribuan teman-teman harganya. Aku kaget banget. Jadi agak over budget nih gara-gara Vermipan ini. Cuman gak apa-apa karena aku bulan ini mau belajar bikin donat. Semoga bisa ya teman-teman, karena anak aku suka banget donat supaya nggak jajan terus di luar. Jadi aku mau belajar bikin donat. Selanjutnya aku beli keju Pro Cheese yang gold, itu harganya 11 ribuan. Ini aku harganya di kira-kira aja ya teman-teman, karena aku voice overnya nggak sambil lihat stroke. Jadi ini kisaran aja. Untuk mie-nya itu ada berbagai macam mie. Harganya di kisaran 2.800 sampai 3 ribuan. Terus aku beli susu ultra juga, itu satunya harganya 3.200. Beli cincau cap panda, itu aku beli 2 tapi udah diminum 1. Harga satuannya itu berapa ya, aku lupa. Mungkin di 5.500-an, kayaknya aku lupa teman-teman, tapi kisaran segitu. Terus aku beli Nissin cracker, itu harga satunya kalau nggak salah 3.800-an. Aku beli 5, tapi yang 2-nya udah aku kasih bapak. Terus selanjutnya ini dia kunci masak-masak aku pakainya bumbu racik teman-teman. Karena nggak tahu, kayak nggak pede aja sama racikan sendiri, jadi masih aku tambahin sama bumbu racik. Aku beli racik sopnya 3, racik ayamnya 2, beli racik rendang 1, sayur asam 1, dan juga sayur lodehnya 1. Aku stoknya sedikit-sedikit aja, nanti kalau kurang bisa beli nyusul di belanja mingguan bareng sama lauk pauk. Karena aku tuh sekarang masaknya tuh tak terduga teman-teman, kadang sempet nih masak sayur, kadang enggak gitu teman-teman. Jadi nggak mau stok banyak-banyak dulu. Selanjutnya aku beli Sunkara, beli 2, itu harga satunya 3 ribuan. Terus aku beli nugget Mabel, itu lagi diskon, pokoknya beli 2 itu jadi 27.200-an. Selanjutnya aku beli gulaku, itu 17.500. Beli kopi creamy latte lagi diskon, harganya tuh jadi 6 ribuan kalau nggak salah. Isi 5 pieces. Terus beli teh celup sosro, beli yang besar sama yang kecil, tapi yang kecilnya udah dikasih ke bapak. Yang besar itu harganya 10.500. Beli saus ABC harganya 8 ribuan. Beli Masako satunya 4.500-an. Terus beli SGM Explore itu harganya 15.000. Dan juga gula halus, kemarin tuh harganya berapa ya gula halus? 12 ribuan kayaknya, aku lupa teman-teman. Mohon maaf ya, jadi ini dikira-kira aja. Terus beli terigu harganya 8.900. Beli kecap ABC kemarin lagi diskon, harganya 23 ribuan. Nah ini teman-teman untuk food. Ini ketinggalan, ada rumput laut harganya 13.500.
Nah, teman-teman, aku mau nanya sama teman-teman, aku tuh masih agak ragu. Oh ya, ini minyak ketinggalan, minyak harganya 33.000 berapa gitu ya, teman-teman. Aku mau nanya teman-teman, kalau untuk SGM dan ABC itu tuh masuk ke yang di boykot nggak sih, teman-teman? Boleh komen di kolom komentar ya, teman-teman, karena kayak masih samar aja gitu. Ada yang bilang di boykot, ada yang bilang enggak gitu ya. Boleh ya teman-teman yang tahu infonya, boleh komen di kolom komentar. Nah, ini adalah part yang aku kurang suka, yaitu masuk-masukin ke tempatnya. Karena belanja bulanannya aja udah capek ya teman-teman, beresin ininya juga capek gitu ya. Apalagi sambil digangguin bocil-bocil, teman-teman. Ini kalau nggak aku isi voice over, suara aslinya tuh anak aku yang pertama ngomong terus, anak aku yang kedua oe-oe gitu ya. Tapi ya alhamdulillah gitu ya teman-teman. Nah, ini aku masukin dulu sesuai sama kategori stoknya. Tapi kalau aku capek, biasanya nggak aku langsung beresin kok teman-teman. Aku nggak serajin itu teman-teman. Kadang kalau capek ya udah biarin aja dulu di kresek gitu. Yang penting stok yang harus disimpan di kulkas itu aku cepet-cepet simpan ke kulkas kayak nugget gitu ya. Oh iya, aku mau nanya dong sama teman-teman, kalian tuh tim yang belanja groseriesnya itu mending mingguan atau bulanan? Sebenarnya aku tuh pernah waktu suami aku pendapatannya mingguan, aku itu belanja groseriesnya juga mingguan. Kalau teman-teman scroll ke bawah itu ada tuh aku belanja lauk pauk dan belanja groceries untuk mingguan. Sebenarnya itu tuh jauh lebih hemat. Cuman minusnya tuh capek teman-teman, karena seminggu sekali kita harus belanja, karena kan stoknya nggak tentu ya teman-teman. Jadi mau nggak mau seminggu sekali tuh harus belanja. Dan waktu itu anak aku kan baru 1 ya, jadi kayak masih gampang gitu untuk belanja. Kalau sekarang kan anak aku udah 2, kadang hari Ahad tuh nggak sempet untuk belanja karena anak aku pengen main. Jadi aku tuh biasanya belanjanya hari Senin, dan kalau belanja hari Senin otomatis aku harus bawa kedua anak aku kan, itu capek banget. Jadi aku nggak sanggup kalau untuk belanja mingguan lagi. Belanja lauk pauk pun aku stok untuk 2 minggu teman-teman. Boleh di komen ya kalau teman-teman tim yang mana, tim yang belanja bulanan atau yang belanja mingguan. Kalau aku tim yang pernah dua-duanya, dan menurutku dua-duanya tuh ada plus minusnya ya teman-teman. Mau belanja mingguan, bulanan, itu pasti ada plus minusnya. Karena awal pernikahan itu suami aku pendapatannya mingguan, terus setahun lebih pernikahan baru penghasilannya bulanan, terus balik lagi ke mingguan, terus ke bulanan lagi gitu ya sampai sekarang. Alhamdulillah. Sebenarnya penghasilannya mau mingguan, mau bulanan, sebenarnya aku nggak masalah ya teman-teman. Yang penting itu halal dan berkah untuk keluarga kita, dan bagaimana kita mengelolanya gitu ya teman-teman. Mau itu mingguan, bulanan, kalau kita bisa mengelolanya, insya Allah pasti Allah cukupkan. Menurutku kuncinya satu sih teman-teman, kita jauhi riba, hindari riba, karena riba itu memang bener-bener menghancurkan semuanya menurutku. Nggak hanya keuangan tapi segala-galanya, karena harta yang haram yang masuk ke tubuh kita, masuk ke tubuh anak-anak, itu akan berpengaruh ke banyak hal. Bisa ke kepintarannya, kebaikannya gitu ya teman-teman, dalam kita melakukan ibadah itu tuh berpengaruh banget. Jadi saranku kita sama-sama jauhi riba, hindari riba. Apalagi riba di zaman sekarang itu bener-bener kayak samar gitu. Kadang hal yang gak terlihat riba sebenarnya itu riba gitu ya. Dan alhamdulillah setelah aku menikah, aku diperkenalkan dengan fikih muamalah sama abinya anak-anak. Jadi ketika kita mau bertransaksi, mau bermuamalah, itu kita cari tahu dulu hukumnya boleh atau enggak, haram atau enggak, riba atau enggak gitu ya teman-teman. Teman-teman boleh referensinya ke Ustadz Erwandi atau Ustadz Aminur Baits. Beliau-beliau ini Ustadz yang mendalami fikih muamalah gitu ya. Semoga bermanfaat. Nah, kita kembali ke videonya ya teman-teman. Untuk pembahasan riba aku belum berani terlalu dalam karena aku bukan ahli di bidang muamalah ya teman-teman. Aku pun masih awam banget. Jadi teman-teman bisa langsung aja cari referensinya ke ustadz-ustadz yang memang mendalami fikih muamalah. Jangan lupa teman-teman harus mencatat hadisnya, Al-Qur'annya gitu untuk hujah kita teman-teman. Misalnya hukum GoFood apa gitu ya, terus
sistemasinya seperti apa, termasuk riba atau enggak gitu, boleh atau enggak. Nanti ada penjelasan dari Al-Quran dan hadisnya seperti apa. Teman-teman boleh catat sebagai hujah teman-teman ya. Jangan sampai kita tuh mengambil hukum hanya karena misalnya, oh kata Ustadz ini boleh kok, kata Ustadz ini boleh kok. Jangan kayak gitu ya teman-teman, tapi kita harus berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Karena Ustadz juga manusia, pasti punya salah dan keliru, pasti punya khilaf juga teman-teman. Jadi harus tetap berdasarkan Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Nah teman-teman, kita masuk lagi ke videonya. Aku mau beresin yang non-food. Ini yang pertama ada deterjen cair. Sebenarnya tadinya aku mau beli yang refill karena aku udah beli botolnya. Cuman ya ibu-ibu ya terperangkap diskon. Jadi ini ada yang nawarin lagi diskon 5.000. Harganya jadi 14 ribuan plus dapet kotak makan. Jadi ya udah beli aja yang ini. Terus aku beli tisu joli, aku belinya yang kecil karena biasanya hanya untuk elap-elap bekas makanan atau buat alas food prep gitu ya. Jadi aku belinya yang kecil aja supaya lebih hemat. Harga satuannya itu 2.600 apa 2.800 gitu ya tisunya. Terus aku beli odol dan sikat gigi Pepsodent buat anak aku. Nah ini aku lupa Pepsodent tuh masuk ke boykot atau enggak, karena aku belanjanya kemarin buru-buru teman-teman, jadi nggak sempet untuk cek linknya gitu. Terus aku beli Mama Lemon untuk cuci piring, beli sabun buat wanita, terus beli Ciptaden, aku beli 2 tapi udah aku kasih bapak 1. Terus aku beli samponya juga aku beli 2 tapi udah dikasih ke bapak 1. Beli sabun cair, beli Mr. Muscle untuk beresin dapur, untuk bersihin dapur, dan juga tisu basah. Aku tuh lagi belajar mengurangi plastik, masih belajar ya teman-teman, belum bener-bener mengurangi. Jadi aku, kalau teman-teman nonton, biasanya aku belanja bulanannya, beli deterjennya itu yang satuan yang saset gitu, dan aku sekarang mau belajar pakai yang botol gini atau pakai yang refill gitu ya. Terus untuk sabun mandi juga kan aku biasanya pakai batang yang satuan, tapi sekarang aku lagi mau beralih ke sabun cair. Terus ini aku lagi refill juga Mr. Muscle-nya. Sebenarnya aku tuh nyari yang biru gitu, cuman nggak ada, jadi aku belinya ini yang oranye aja. Dan ini juga aku baru pertama kali mau coba bener-bener bisa bikin dapur bersih atau enggak gitu ya. Nah ini untuk sabun anak-anak, sampo sabun anak-anak aku belinya online. Untuk linknya insya Allah nanti aku taruh di description box, dan untuk link perabotan dapur aku juga udah aku taruh di description box. Ini untuk botol-botol yang aku pakai juga udah aku taruh linknya. Ini aku baru beli supaya lebih hemat gitu ya teman-teman untuk refill, dan harganya juga murah-murah, teman-teman boleh cek aja linknya. Oke? Nah ini udah selesai refill per sabunan, tapi untuk sabun cuci piring aku belum refill karena yang bulan kemarin itu masih ada sisa banyak, jadi belum aku isi. Ternyata lebih enak beli yang botol atau refill gitu ya teman-teman untuk persabunan, karena biasanya kalau beli yang sachet tuh harus digunting-gunting dulu dan butuh space yang lebih banyak. Semoga bulan ini aku bisa lebih hemat dan bisa menakarnya dengan baik supaya lebih hemat gitu ya pemakaian sabun-sabun ini. Nah teman-teman, segini aja video groceries atau belanja bulanan aku di bulan September ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku sampai akhir. Semoga video ini bisa nemenin teman-teman, bisa menyemangati teman-teman, bisa bermanfaat buat teman-teman. Segini aja video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.